Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya, Siska Bercerita. Oh ya, saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah suka dengar cerita saya dan udah subscribe YouTube channel saya. Teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang masa kecil saya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu barang ini nggak? Nah, ini apa nih ya? Nah, oh ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ada yang tahu? Nah, ini adalah korek api kayu ya teman-teman. Nah, sekarang udah nggak zaman lagi pakai korek-korek kayak gini teman-teman. Sekarang lebih ke pancis ya teman-teman. Nah, ini ada kenangan tersendiri di masa kecil saya teman-teman. Nah, dulu waktu kecil, nggak tahu masa kecil saya atau anak-anak sekarang atau masa kecil teman-teman. Anak kecil itu suka penasaran ya teman-teman. Nah, melihat barang ini tuh unik teman-teman. Gini ya teman-teman. Nah, dia bisa hidup ya teman-teman. Terus kita jadinya waktu kecil penasaran teman-teman, dia bisa, apinya bisa hidup hanya digesekkan seperti ini teman-teman. Nah, saya mau cerita kalau ada kenangan tersendiri tentang barang ini teman-teman. Dulu waktu kecil saya dan teman saya itu sering bermain di halaman rumah kami, masih di kampung. Nah, rumah kami itu rumahnya panggung teman-teman. Rumah panggung, jadi rumah papa mama saya itu, rumah orang tua saya itu lebih tinggi dari rumah tetangga saya. Jadi rumahnya itu gini teman-teman, ini lantai rumah saya ya teman-teman ya. Nah, ini itu di bawah sini itu sekitar segini, ini atap rumah tetangga saya teman-teman, dan rumahnya dempet, hampir dempet, dekat, nggak dempet tapi dekat teman-teman. Nah, jadi kami biasa main di sini teman-teman. Di rumah saya itu ada satu tempat bermain untuk kami belajar, nggak dalam rumah teman-teman. Jadi kalau ada teman atau apa mau main atau belajar, itu belajarnya di luar, jadi nggak mengotori dalam rumah. Nah, jadi kami sembunyi-sembunyi main korek api. Awalnya sih idenya bukan saya teman-teman yang main korek api, tapi ada anak yang lebih besar ngajak kami yang lebih kecil itu main korek api. Terus itu kalau nggak salah sepupu saya teman-teman yang ngajak itu, dia udah umurnya lebih tua dari saya lah, dan dia lebih ngerti barang kayak gini. Jadi dia kasih tahu ke kami, kalian, ini nih saya ada mainan baru, bagus loh, ini apa, coba deh kalian lihat, katanya kan. Terus dia hidupin, terus kita juga penasaran, jadinya sama main korek api. Nah, karena papa mama saya sibuk, orang tua saya sibuk, jadi nggak perhatikan kami main apa. Nggak taunya gimana, saya juga udah lupa, apa saya apa sepupu saya. Nah, atap dulu, zaman dulu itu kami ini masih pakai atap kayu teman-teman, yang disusun-susun gitu, yang ditimpa-timpa, disusun-susun. Nah, itu masih pakai atap kayak gitu. Dan rumah kami sama rumah tetangga itu atapnya itu udah lumayan lama, dan masa itu musim panas teman-teman, jadi kering atapnya. Sama teman-teman saya udah lupa, nggak tahu siapa, terus ngelempar korek api ini ke atas atap tetangga saya teman-teman. Terus
apinya hidup teman-teman. Nah terus kita panik kan, tetangga sebelah awalnya nggak ngira kalau itu kebakaran teman-teman. Mereka itu masih kerja di, tetangga saya itu posisinya ada di dapur masih kerja. Nah terus mereka kayak berasa ada asap, tapi biarin aja lah, nggak, ini juga mereka nggak aware sama asap itu teman-teman. Terus kita udah panik teman-teman, mau ambil air tapi nggak mati apinya teman-teman, karena air yang kita ambil kan sedikit, waktu itu masih kecil, jadi ngambilnya hanya 1 gelas 2 gelas gitu air yang ada di gelas. Nggak taunya udah apinya lalu hidup teman-teman, dan tetangga saya pun lalu panik teman-teman, ada api kata mereka. Terus sama orang tua saya langsung panik juga dengar tetangga sebelah ada teriak ada api. Terus kalau nggak salah atap rumah mereka itu udah bolong sampai gini teman-teman, dan akhirnya disiram dari rumah saya teman-teman, disiram air banyak-banyak dan sampai panik gitu teman-teman. Kalau dipikir-pikir kasihan ya teman-teman ya, rumahnya jadi bolong, atapnya malah nggak ada decknya. Mereka tuh nggak punya deck teman-teman, atapnya di dalam rumah nggak pakai deck. Terus bolong gitu, kalau nggak salah, nggak tau lah, orang tua saya kayaknya ada deh ganti rugi atap mereka teman-teman. Terus habis itu saya dipukul habis-habisan teman-teman, dipukul sama papa saya habis-habisan gara-gara main api. Dan dari semenjak itu saya nggak pernah lagi berani main api sembarang lempar gitu teman-teman. Main masak-masakan sih masih, tapi lebih berhati-hati lagi teman-teman. Dari semenjak itu saya tahu api itu bisa membakar rumah kita teman-teman. Dan pelajaran untuk kita semua agar memperhatikan anak kita, apalagi berhubungan dengan api ataupun air teman-teman, misalnya main di sungai atau apa ya teman-teman. Nah karena itu sangat berbahaya. Coba kalau tetangga sebelah itu benar-benar kebakaran habis rumahnya, kan kena juga rumah saya teman-teman. Dan saat itu saya panik teman-teman, rasanya kepala saya di sini, di setengah kepala saya ini tuh mendidih rasanya teman-teman, panik saking paniknya teman-teman. Waktu itu saya masih kecil, kalau nggak salah umur 6 tahun apa 7 tahun gitulah, udah sekolah sih. Dan sampai sekarang kalaupun ada anak-anak yang mau beli korek sama saya itu lihat anak itu untuk apa. Kalau saya lihat mereka untuk main, saya nggak jual teman-teman, karena itu bahaya sekali teman-teman. Nggak cuma rumah mereka, nanti bahkan bisa kena rumah kita, karena kita kan tetangga ya teman-teman ya. Nah sekian dulu cerita dari saya, semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dari pengalaman masa kecil saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada yang mau kasih usul bisa kasih komentar di bawah teman-teman. Bye.